Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat siang, Ibu Riza dan juga teman-teman. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Jan Merah Putri sebagai moderator dalam presentasi siang hari ini. Baik, sebelum kita mulai presentasi pada siang hari ini, marilah kita membaca doa bersama-sama agar presentasi dapat dilancarkan. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa tidak akan pernah selesai. Baik, untuk selanjutnya mungkin bisa dimulai untuk presentasi pertama dari kelompok ganjil. Kepada presentator, saya silahkan. Baik, izin saya mulai. Saya perwakilan dari kelompok satu akan menjelaskan terkait screening prakonsepsi. Selanjutnya, Mohon maaf, barusan ada kendala jaringan. baik, saya mulai dari latar belakang. Jadi, infertilitas merupakan salah satu masalah kesehatan reproduksi yang sering dialami pasangan usia subur. Kondisi ini bukan hanya berdampak pada kesehatan reproduksi, tetapi juga mempengaruhi aspek psikologis, sosial, dan kualitas hidup pasangan. Penyebab infertilitas bisa berasal dari pihak pria, wanita, atau kombinasi keduanya. Oleh karena itu, diperlukan serangkaian pemeriksaan tambahan yang sistematis dan menyeluruh untuk menilai faktor penyebab infertilitas. Pemeriksaan tersebut meliputi analisis semen, evaluasi fungsi ovulasi melalui kurva temperatur basal, pemeriksaan mukus serviks, tes Fern, uji pasca koitus, hingga pemeriksaan penunjang seperti hysterosalpingografi dan hidrotubasi. Next slide. Persiapan pemeriksaan tambahan untuk fertilitas. Fertilitas atau live birth adalah proses lahirnya bayi dari rahim perempuan dengan adanya tanda-tanda kehidupan seperti bernafas, menangis, bergerak, dan sebagainya, atau kemampuan reproduksi aktual dari seseorang wanita atau sekelompok individu. Persiapan pemeriksaan tambahan fertilitas bertujuan untuk mendeteksi penyebab sulit hamil. Pada wanita, dilakukan konsultasi awal, pemeriksaan hormon saat awal siklus haid, USG transvaginal, dan SG untuk melihat saluran tuba. Pria menjalani analisis sperma dengan pantangan hubungan seksual 2 sampai 5 hari. Selain fisik, kesiapan mental dan dukungan pasangan juga penting dalam proses ini. Faktor-faktor yang mempengaruhi fertilitas penduduk. Yang pertama ada faktor demografi, yaitu paritas, keseimbangan disrupsi atau gangguan perkawinan, ada struktur perkawinan, struktur umur, serta umur kawin pertama. Next slide.
Permisi, mohon maaf, apakah yang lain bisa share screen ya? Soalnya di sini komputernya ada kendala. Layarnya masih belum terlihat ya, Silent. Selanjutnya ada faktor non-demografi yaitu meliputi keadaan ekonomi penduduk, tingkat pendidikan, perbaikan status perempuan, serta urbanisasi dan industrialisasi. Next slide. Lalu penilaian hasil pemeriksaan semen. Penilaian hasil pemeriksaan semen pada screening prakonsiveritas menghadap pedoman Session atau disingkat sebagai WHO edisi ke-6 tahun 2021 yang merupakan sumber terpercaya dan standar internasional untuk evaluasi kualitas semen pria. Parameter pemeriksaan semen dan nilai normal, volume ejakulat kurang dari 1,4 mililiter, itu rendahnya volume bisa menunjukkan gangguan kelenjar aksesori atau ejakulasi. Lalu konsentrasi sperma itu kurang dari 16 juta per mililiter, itu di bawah ini disebut oligozospermia, yaitu jumlah total sperma per ejakulat kurang dari 39 juta. Motilitas total kurang dari 42%, termasuk semua sperma yang bergerak. Motilitas progresif kurang dari 30%, yaitu sperma yang bergerak aktif dan ke depan. Morfologi normal kurang dari 4%, persentase sperma dengan bentuk normal, lalu visibilitas sperma hidup kurang dari 54%, pH semen yaitu normalnya 7,2 sampai 8, minimalnya 7,2. Next slide. Prinsip penilaian abstinensi 2 sampai 7 hari sebelum pengambilan sampel dengan masturbasi di laboratorium. Analisis dilakukan lebih dari 1 jam setelah ejakulasi. Ulangan pemeriksaan yaitu jika hasil abnormal, ulangi minimal 2 kali dengan selang 2 sampai 3 minggu. Interpretasi dilihat secara gabungan, bukan dari satu parameter saja. Lalu pemeriksaan DNA sperma dapat dilakukan jika infertilitas menetap. Next slide. Selanjutnya ada lembaran kurva temperatur basal. Kurva temperatur basal adalah grafik atau catatan harian suhu tubuh seorang wanita yang diambil segera setelah bangun tidur sebelum melakukan aktivitas fisik apapun. Suhu tubuh yang diukur adalah suhu basal tubuh, basal body temperature atau BBT, yaitu suhu tubuh saat berada dalam kondisi istirahat penuh. Suhu ini merupakan indikator penting dalam memahami siklus menstruasi dan ovulasi karena suhu basal akan mengalami perubahan selama fase-fase siklus hormonal. Kurva ini biasanya digunakan sebagai alat bantu dalam metode kontrasepsi alami dan juga sebagai bagian dari pemantauan kesuburan oleh wanita yang sedang menjalani program kehamilan. Lalu apa saja tujuan dan manfaatnya? Yaitu yang pertama, memantau ovulasi dan mengetahui masa subur secara alami. Yang kedua, berguna dalam program hamil maupun penundaan kehamilan. Yang ketiga, membantu diagnosis awal, yaitu gangguan ovulasi atau infertilitas. Serta waktu pengukurannya, yaitu yang pertama menggunakan termometer khusus dengan ketelitian tinggi, misalnya 36,45 derajat Celcius. Yang kedua, ukur suhu setiap pagi sebelum aktivitas apapun. Dan yang ketiga, pengukuran harus konsisten dan dilakukan setelah tidur minimal 3 jam. Lalu cara mencatat kurva temperatur yaitu yang pertama catat suhu harian pada grafik bersumbu hari horizontal dan suhu vertikal. Hubungkan titik-titik suhu untuk membentuk kurva. Lalu catat faktor lain seperti demam, stres, atau gangguan tidur. Lalu pola kurva temperatur normal yaitu yang pertama fase folikular yaitu suhu rendah sekitar 36,2 sampai 36,5 derajat Celcius. Setelah ovulasi suhu menjadi naik sekitar 0,2 sampai 0,5 derajat Celcius.
Lalu jika suhu tinggi bertahan lebih dari 16 hari kemungkinan kehamilan. Lalu interpretasi kurva temperatur yaitu yang pertama pola normal atau bipasik, suhu rendah pra-ovulasi dan tinggi atau pasca ovulasi. Yang kedua, ovulasi terjadi sehari sebelum suhu naik stabil. Yang ketiga, pola monopasik menunjukkan kemungkinan anovulasi. Di slide sebelumnya, di sebelah itu terdapat contoh gambar lembar kurva, grafik suhu harian, siklus haid 28 hari atau lebih, dilengkapi kolom catatan misalnya gangguan tidur atau sakit. Slide selanjutnya, faktor yang mempengaruhi akurasi yaitu yang pertama, mohon maaf. Berikut adalah ini contoh grafik kurva temperatur basal selama satu siklus haid 28 hari. Grafik ini menunjukkan pola yang pertama yaitu fase folikular, yaitu hari 1 sampai hari ke-13, suhu cenderung rendah dan stabil. Lalu yang kedua ovulasi sekitar hari ke-14, sedikit terjadi penurunan lalu kenaikan suhu. Dan yang ketiga fase luteal, hari ke-15 sampai hari ke-28, suhu menjadi meningkat dan stabil lebih tinggi. Kurva ini mencerminkan pola bipasik yang umum terjadi pada siklus menstruasi wanita dengan ovulasi normal. Faktor yang mempengaruhi akurasi yaitu kurang tidur, jet lag, alkohol, demam, stres, obat-obatan. Lalu catat gangguan untuk mencegah interpretasi yang salah. Next slide. Selanjutnya ada instruksi penilaian hasil. Yang pertama, mulai dari pengumpulan data anamnesis, langkah-langkahnya meliputi yang pertama, lakukan wawancara menggunakan format standar rekam medis. Yang kedua, gunakan komunikasi terapeutik dan ramah. Aspek yang dinilai yaitu yang pertama identitas seperti nama, umur, pekerjaan, serta pendidikan. Yang kedua, riwayat menstruasi dan reproduksi. Yang ketiga, riwayat kehamilan dan persalinan sebelumnya. Lalu ada riwayat penyakit kronis seperti DM, hipertensi, asma, epilepsi, dan sebagainya. Lalu riwayat infeksi menular seksual seperti IMS, HIV/AIDS. Lalu yang terakhir ada penggunaan kontrasepsi dan lama penghentiannya. Next slide. Yang kedua, pemeriksaan fisik dan status gizi, yaitu langkah-langkahnya. Yang pertama, melakukan pemeriksaan fisik menyeluruh sesuai standar pelayanan. Parameter penting yaitu yang pertama, berat badan dan tinggi badan, hitung IMT-nya, lalu tekanan darah, tanda-tanda anemi, serta pemeriksaan payudara dan pelvis bila diperlukan. Yang ketiga, ada pemeriksaan penunjang yang disarankan yaitu meliputi hemoglobin, gula darah puasa, tes urin lengkap, tes HIV, sifilis, hepatitis B, serta TORCH jika ada riwayat keguguran berulang atau infertilitas. Next slide. Lalu yang keempat ada penilaian status nutrisi dan gaya hidup, yaitu penilaiannya meliputi pola makan, gunakan recall 24 jam atau food frequency, kuesionair, lalu konsumsi zat gizi penting, asam folat, zat besi, kalsium, vitamin D, lalu aktivitas fisik, serta kebiasaan merokok, konsumsi alkohol atau zat adiktif lain. Lalu yang kelima, penilaian psikososial dan kesiapan mental, lakukan screening untuk yang pertama yaitu gangguan kecemasan dan depresi, lalu ada gunakan kuesioner seperti EBDS jika perlu, dan yang ketiga ketersediaan dukungan sosial, hubungan interpersonal dengan pasangan, kesiapan menjadi orang tua. Next slide akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yang keenam yaitu edukasi dan konseling. Tindak lanjut berikan konseling berdasarkan temuan gizi, penyakit kronis, infeksi, kesehatan mental. Selanjutnya, rujuk ke fasilitas kesehatan rujukan bila ditemukan kondisi beresiko tinggi. Jadwalkan kunjungan tindak lanjut sebelum program hamil. Yang ketujuh yaitu dokumentasi hasil penilaian. Catat semua hasil pemeriksaan screening dan tindakan dalam rekam medis. Jaga kerahasiaan data klien, gunakan format standar dari fasilitas pelayanan kesehatan. Next. Pemeriksaan Motus Cervix. Pemeriksaan lendir serviks adalah metode untuk memantau kesuburan wanita dengan memeriksa tekstur, warna, dan jumlah lendir yang keluar dari serviks. Perubahan lendir serviks yang terjadi selama siklus menstruasi
dapat membantu wanita mengidentifikasi masa subur mereka dan merencanakan hubungan seksual untuk meningkatkan peluang kehamilan atau menghindari kehamilan yang tidak diinginkan. Waktu pemeriksaan yang ideal dilakukan pada fase pareovulasi sekitar hari ke-12 sampai 14 siklus menstruasi pada siklus 28 hari. Pada fase ini kadar estrogen tinggi, lendir serviks jernih, licin, dan elastis sehingga memfasilitasi pergerakan sperma. Tujuan pemeriksaan Mochus cervix yaitu yang pertama menentukan periode subur berdasarkan kualitas lendir, menilai pengaruh hormon estrogen dan progesteron pada serviks, menilai kemungkinan adanya infeksi atau kelainan serviks yang menghambat penetrasi sperma. Sebagai bagian dari postcoital test atau evaluasi infertilitas. Prosedur pemeriksaan. Yang pertama, persiapan pasien tidak melakukan hubungan seksual, penggunaan obat intravagina atau pencucian vagina minimal 24 jam sebelum pemeriksaan. Pasien berbaring dalam posisi litotomi. Dua, pengambilan sampel. Gunakan spekulum steril atau untuk melihat serviks. Ambil lendir serviks dengan kapas steril atau spuit tanpa jarum dari os serviks eksternal. Yang ketiga, penilaian makroskopis. Warna dan kejernihan, jernih, keruh, atau kekuningan, banyak atau sedikit, encer, atau kental. Yang keempat, penilaian elastisitas. Letakkan lendir di antara dua kaca objek atau ujung pinset, tarik perlahan. Lendir subur dapat ditarik hingga lebih 6-8 cm tanpa putus. Yang kelima, pemeriksaan mikroskopis. Oleskan lendir pada kaca objek, biarkan kering, lalu amati di bawah mikroskop. Tes Ferning pada masa subur, lendir membentuk pola kristal menyerupai daun pakis akibat pengaruh estrogen. Yang keenam, pengukuran pH. Menggunakan kertas lakmus pH subur sekitar 7-8. pH rendah atau sangat tinggi dapat menghambat sperma. Next. Interpretasi hasil. Pada masa subur, lendir biasanya jernih, encer, licin, bisa ditarik, panjang lebih dari 6-8 cm, verningnya positif, yaitu pola daun pakis, dan pH netral, agak basal, yaitu 7-8. Masa tidak subur, lendir jadi kental, keruh, lengket, elastisitasnya pendek, kurang dari 2 cm, verning negatif, pola tak jelas, dan pH lebih asam sekitar 4-6. Next. Kelebihan dan kekurangan pemeriksaan Mochus cervix. Kelebihan non-invasif, mudah dilakukan, memberikan indikasi langsung masa subur. Kekurangannya dipengaruhi oleh infeksi, penggunaan obat hormonal atau sperma yang tersisa, membutuhkan pemeriksaan berulang untuk hasil akurat. Next. Selanjutnya yaitu tes Ferm. Tes Ferm adalah pemeriksaan mikroskopik yang digunakan untuk mengidentifikasi adanya cairan ketuban
dengan cara mendeteksi pola kristalisasi berbentuk seperti daun pakis yang terbentuk saat cairan mengering di slide kaca. Pemeriksaan ini sering digunakan untuk membantu diagnosis ketuban pecah dini atau KPD pada ibu hamil, terutama saat sulit membedakan antara cairan ketuban dan cairan vagina lainnya. Next. Tujuannya yaitu tes Fern bertujuan untuk mendeteksi adanya cairan ketuban dalam cairan vagina, terutama pada kasus dugaan ketuban pecah dini. Pemeriksaan ini membantu membedakan cairan ketuban dari cairan vagina, biasa seperti lendir serviks, urin, atau cairan akibat infeksi. Dengan mendeteksi pola kristalisasi khas di bawah mikroskopik. Tes ini dapat memastikan apakah cairan yang keluar dari vagina merupakan cairan ketuban atau bukan. Hal ini penting karena ketuban pecah dini dapat meningkatkan resiko infeksi, persalinan prematur, dan komplikasi lainnya. Prinsip tes Fern. Cairan vagina diambil menggunakan kapas atau spekulum. Selanjutnya, sampel dioleskan tipis di atas kaca objek lalu dikeringkan. Jika cairan tersebut adalah cairan ketuban, maka setelah mengering akan terlihat pola bercakan menyerupai daun pakis di bawah mikroskop. Prosedur Texfern. 1. Pasang spekulum steril tanpa pelumas. Ambil sampel cairan dari fornix posterior vagina. Teteskan cairan pada kaca objek. Biarkan kering pada suhu kamar, amati di bawah mikroskop cahaya. Jika cairan adalah cairan ketuban, akan terlihat pola kristalisasi menyerupai daun pakis. Next. Hasil tes, hasil positif terlihat pola arborisasi atau daun pakis menunjukkan cairan ketuban. Jika hasil negatif tidak ada pola daun pakis, kemungkinan besar bukan cairan ketuban. Next. Selanjutnya, uji pasca koitus. Pemeriksaan yang dilakukan 8-10 jam setelah pasangan berhubungan intim di masa subur. Tujuannya adalah untuk menganalisis sperma yang ditemukan di lendir serviks, fornix posterior vagina, exocervix, dan endocervix. Dari sini bisa dievaluasi bagaimana kualitas dan kuantitas sel sperma serta interaksinya dengan sel-sel di sekitar serviks. Tujuan uji pasca koitus menentukan jumlah spermatozoa aktif dan menilai sperma survival di dalam lendir serviks. Mengevaluasi perilaku sperma beberapa jam setelah koitus, lalu penilaian adanya antibodi sperma pada pria atau wanita, lalu menilai lendir serviks. Next. Prosedur teks pasca koitus yang pertama, jelaskan prosedur kepada pasien, siapkan semua alat dan bahan di dekat pasien, pasang sampiran untuk menjaga privasi pasien, anjurkan pasien untuk membuka pakaian bawah, atur posisi pasien dorsal recumbens dengan kaki ditekuk, cuci tangan, kenakan sarung tangan, lakukan vulva hygiene, masukkan spekulum ke dalam vagina, ambil sekret vagina dengan kapas lidi, oleskan sekret vagina pada gelas objek. Buang kapas lidi bekas ke dalam bengkok. Segera lakukan fiksasi sediaan dengan salah satu dari dua cara berikut. Dua cara fiksasi. Yang pertama fiksasi basah.
Sediaan yang masih segar dimasukkan ke dalam alkohol 96% selama 30 menit. Setelah itu sediaan dapat diangkat, dikeringkan, dan dikirim dalam keadaan terendam cairan di dalam botol. Yang kedua, fiksasi kering. Sediaan yang masih segar disemprotkan hairspray 2-4 kali semprotan dari jarak 10-15 cm dari gelas objek. Kemudian sediaan dikeringkan di udara terbuka selama 5-10 menit sebelum siap dikirimkan ke laboratorium sitologi. Yang ke-14, persiapkan portio dan dinding vagina dengan kasa steril. Beritahu pasien bahwa pemeriksaan telah selesai, cuci tangan, lakukan dokumentasi hasil pemeriksaan. Next. Waktu ideal pemeriksaan dilakukan saat masa ovulasi, hari ke-12 hingga ke-14, siklus menstruasi 28 hari. Hubungan seksual dilakukan 4-12 jam sebelum pemeriksaan, tidak menggunakan pelumas, kondom, atau zat lain yang bisa mengaruhi hasil. Pemeriksaan dilakukan segera di klinik setelah hubungan seksual. Hasil pemeriksaan, jika hasil normal, ditemukan minimal 5 sperma motil per lapang pandang mikroskop. Sperma bergerak aktif dan progresif. Lendir serviks jernih, elastis, dan berpola Fernin. Hasil abnormal seperti sperma sedikit atau tidak ditemukan, sperma tidak bergerak atau aglutinasi, lendir kental, tidak elastis, atau tidak membentuk pola Fernin. Baik, yang selanjutnya ada definisi histerosalpingografi. Histerosalpingografi ini adalah pemeriksaan radiologis untuk menilai potensi tuba Pavlovi, serta menunjukkan penyebab obstruksi atau abnormalitas kavum uteri. Pemeriksaan ini menggunakan bahan kontras yang dimasukkan melalui kanalis cervicalis. Histerosalpingografi ini diutamakan pada pemeriksaan infertilitas primer atau sekunder. Next slide. Nah, tujuan pemeriksaan histerosalpingografi ini untuk menilai apakah saluran tuba Pavlovi terbuka atau tersumbat yang dapat menyebabkan masalah kesuburan atau infertilitas dan memastikan hasil sterilisasi tuba Pavlovi yang jika dilakukan prosedur pengikatan atau penutupan tuba. Selanjutnya ada indikasi dan kontraindikasi histerosalpingografi. Histerosalpingografi ini dilakukan untuk indikasi untuk memastikan keberhasilan prosedur tubal coil, okklusion, infertilitas, keguguran berulang, penilaian operasi tuba Pavlovi, prosedur sebelum inseminasi buatan, fistula pada sistem genital, lalu kelainan uterus didapat atau mioma submukosa, polip endometrium, dan sinekia intrakavitas, dan kelainan tuba Pavlovi, oklusi proksimal atau distal, tuberkulosis, dan adesi peritubal. Next slide. Teknik histerosalpingografi ini menggunakan bahan kontras yang diinjeksikan ke dalam uterus melalui serviks. Pemeriksaan ini paling efektif jika menggunakan fluoroskopi C-arm dengan detektor DDR atau digital direct radiografi atau penguat gambar di area pencitraan. Next slide. Lalu yang selanjutnya ada persiapan pasien. Pasien harus diberikan informat concern mengenai indikasi, tata cara, kemungkinan hasil yang didapat, dan komplikasi tindakan histerosalpingografi dilakukan pada siklus
menstruasi hari ke-10 hingga ke-14 karena pada saat ini mukosa uterus sedang dipulihkan dan terbebas dari klot serta debris. Jika status kehamilan pasien tidak pasti, diperlukan pemeriksaan beta HCG 5. Pasien dapat diminta untuk berkemih sebelumnya untuk mengurangi ketidaknyamanan pasien saat dilakukan pemeriksaan. Next slide. Komplikasi histerosalpingografi yang dapat terjadi adalah rasa tidak nyaman, pendarahan, dan infeksi pasca prosedural. Komplikasi lain yang jarang antara lain reaksi vasovagal, efek samping terhadap bahan kontras, trauma endometrium akibat insersi kanul, perforasi uterus dan ruptur tuba Falopi, intravasasi kontras ke dalam vena atau pembuluh limfe, reaksi alergi, dan paparan radiasi ke ovarium. Next slide. Selanjutnya ada hidrotubasi. Hidrotubasi ini adalah prosedur medis untuk meningkatkan peluang kehamilan dengan pemeriksaan adanya sumbatan di tuba Falopi. Cairan khusus disemprotkan ke dalam saluran tuba Falopi agar lebih jelas saat pemeriksaan. Jika ada sumbatan, bisa langsung diketahui dan ditangani karena penyumbatan tuba Falopi menghambat pertemuan sel telur dan sperma sehingga menurunkan peluang hamil. Selanjutnya ada penyebab penyumbatan tuba Falopi, yaitu adanya peradangan panggul atau PID yang menyebabkan jaringan parut di tuba, lalu endometriosis memicu penumpukan jaringan di tuba Falopi, lalu ada infeksi menular seperti seksual seperti gonore atau klamidia menimbulkan jaringan parut dan peradangan. Riwayat kehamilan ektopik bisa merusak tuba. Lalu selanjutnya ada fibroid atau jaringan non-kanker menghalangi tuba. Dan ada riwayat operasi perut yang meningkatkan risiko sumbatan tuba. Next slide. Efek samping setelah hidrotubasi. Jadi efek sampingnya ini ada pusing dan mual karena efek obat bius atau anestesi. Biasanya ringan dan hilang dalam beberapa jam. Lalu ada nyeri atau kram perut di bagian bawah yang terjadi dan biasanya membaik dalam 1-2 hari. Lalu ada pendarahan ringan dari vagina, biasanya hanya berlangsung 1-2 hari juga. Lalu selanjutnya ada efek samping lain yang lebih jarang, yaitu seperti nyeri bahu akibat gas selama prosedur, lalu infeksi, risiko pendarahan lebih banyak, dan dalam kasus langka bisa menyebabkan infeksi serius atau peritonitis. Pada bagian kecil pasien bisa juga terjadi muntah, tekanan darah, tekanan darah menurun, infeksi panggul, atau nyeri yang lebih lama. Selanjutnya. Next slide. Selanjutnya ada inseminasi artifisial. Nah, inseminasi artifisial adalah suatu prosedur medis yang digunakan untuk membantu pasien yang mengalami kesulitan dalam memperoleh kehamilan. Prosedur ini melibatkan pemasukan sperma ke dalam saluran reproduksi wanita melalui cara buatan, bukan melalui hubungan seksual. Tujuannya yaitu untuk membantu pasangan yang mengalami kesulitan dalam memperoleh kehamilan seperti infertilitas pria, jumlah sperma rendah atau kualitas sperma buruk. Lalu infertilitas wanita seperti masalah ovulasi atau saluran tuba tersumbat. Lalu pasangan yang menggunakan donor sperma seperti pasangan yang tidak dapat memiliki anak secara alami karena masalah sperma. Dan selanjutnya ada pasangan yang memiliki riwayat penyakit genetik atau kelainan genetik, seperti pasangan yang ingin memiliki anak tetapi memiliki riwayat penyakit genetik atau kelainan genetik.
Selanjutnya, ada kelebihan inseminasi artifisial, yaitu biaya yang relatif rendah, seperti dibandingkan dengan prosedur IVV. Inseminasi artifisial ini memiliki biaya yang relatif rendah. Lalu ada prosedur yang relatif sederhana, seperti inseminasi artifisial adalah prosedur yang relatif sederhana dan tidak invasif. Lalu ada digunakan untuk pasangan yang memiliki masalah infertilitas ringan, seperti inseminasi artifisial dapat digunakan untuk pasangan yang memiliki masalah infertilitas ringan. Next slide. Selanjutnya ada kekurangan inseminasi artifisial, yaitu tingkat keberhasilan yang relatif rendah. Jadi dibandingkan dengan prosedur IVV, inseminasi artifisial ini memiliki tingkat keberhasilan yang rendah. Lalu memerlukan pemantauan yang ketat. Pasangan perlu dipantau secara ketat untuk meningkatkan kemungkinan kehamilan. Lalu selanjutnya ada tidak digunakan untuk pasangan yang memiliki masalah infertilitas yang parah, karena inseminasi artifisial ini tidak dapat digunakan untuk pasangan yang memiliki masalah infertilitas yang parah. Next slide. Jadi dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan fertilitas merupakan langkah penting untuk mengidentifikasi penyebab infertilitas pada pasangan. Evaluasi dilakukan secara bertahap, mulai dari alis sederhana hingga pemeriksaan penunjang yang lebih spesifik. Dengan pendekatan yang sistematis, faktor penyebab infertilitas dapat diketahui sehingga intervensi yang diberikan seperti inseminasi artifisial lebih terarah dan memiliki peluang keberhasilan yang tinggi. Selanjutnya saya serahkan pada moderator. Baik, terima kasih atas presentasinya. Mungkin dari teman-teman dari kelompok genap, apakah ada yang ingin ditanyakan terkait materi yang sudah dipaparkan? Mohon izin, mungkin untuk teman-teman yang ingin bertanya bisa raise hand terlebih dahulu. Baik, mungkin apabila dari teman-teman masih belum ada yang ingin ditanyakan atau mungkin nantinya ada yang ingin ditanyakan, bisa disampaikan ketika selesainya presentasi dari kelompok selanjutnya. Baik, untuk itu presentasi selanjutnya dilakukan oleh kelompok genap. Kepada presentator, disilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang hasil pemeriksaan darah, urin, torch, hepatitis, HIV/AIDS, TBC, thalassemia, IMS, dan screening penyakit tiroid. Slide selanjutnya, lanjut. Di sini ada penyakit TORCH. TORCH adalah sebuah istilah untuk menggambarkan gabungan dari 4 jenis penyakit, yaitu Toxoplasma, rubella, cytomegalovirus, dan herpes. Keempat penyakit ini, jenis penyakit ini adalah infeksi sama-sama berbahaya bagi janin bila infeksi diderita oleh bumil. Selanjutnya, lanjut.
Yang pertama ada penyakit Toxoplasmosis. Toxoplasmosis penyakit zoonosis, yaitu penyakit pada hewan yang disebabkan oleh sporozoa yang dikenal dengan nama Toxoplasma gondii. Dan penyebabnya yaitu disertai gejala yang spesifik. Kira-kira hanya 10-20% kasus infeksi Toxoplasma yang disertai gejala ringan, mirip gejala influenza, bisa timbul rasa lelah, melese, demam, dan umumnya tidak menimbulkan masalah. Selanjutnya, selanjutnya yaitu yang kedua ada rubella. Rubella ini disebabkan oleh virus rubella dan termasuk famili Togaviridae dan genus Rubivirus. Infeksi virus ini terjadi adanya kontak dengan sekret orang yang terinfeksi. Pada wanita hamil, penularan ke janin secara intrauterin. Masa inkubasinya rata-rata 16-18 hari. Penyakit ini agak berbeda dengan toxoplasmosis karena rubella hanya mengancam janin, tidak mengancam ibu hamil. Infeksi rubella ditandai dengan demam akut, ruam pada kulit, dan pembesaran kelenjar getah bening, sakit kepala, hidung tersumbat atau pilek, dan disebabkan oleh virus rubella dan dapat menyerang anak-anak dan dewasa muda. Infeksi ini berbahaya bila terjadi pada wanita hamil muda karena dapat menyebabkan kelainan pada bayinya. Jika infeksi terjadi pada bulan pertama kehamilan, maka risiko terjadi kelainan adalah 50%. Sedangkan jika infeksi sebentar. Jika infeksi terjadi trimester pertama, maka risikonya menjadi 25%. Selanjutnya yaitu yang ketiga ada penyakit CMV. CMV merupakan suatu jenis virus yang umum menginfeksi manusia dan juga dikenal dengan sebutan CMV, HCMV atau Human Herpes Virus 5. Infeksi CMV ini disebabkan oleh virus Cytomegalo dan virus ini termasuk golongan virus keluarga herpes. Seperti halnya keluarga herpes lainnya, virus CMV dapat tinggal secara laten dalam tubuh dan CMV merupakan salah satu penyebab infeksi yang berbahaya bagi janin bila infeksi terjadi pada ibu hamil. Gejalanya yaitu demam, penurunan jumlah sel darah putih, letih lesu, kulit berwarna kuning, dan juga pembesaran hati dan limpa dan kerusakan atau hambatan pembentukan organ tubuh seperti mata, otak, gangguan mental, dan lainnya tergantung organ janin yang mana yang diserang. Selanjutnya, kalau herpes adalah virus yang mempunyai dua tipe, yaitu tipe 1 dan juga tipe 2. Kalau yang tipe 1 itu gejalanya ringan dan yang tipe 2 itu merupakan herpes genitals yang menular lewat hubungan seksual. Penderita biasanya mengalami demam, salivasi, dan juga mudah terangsang dan menolak untuk makan. Set selanjutnya, cara penularan penyakit TOX, yaitu yang pertama ada bisa didapat dan juga bisa bawaan. Yang pertama, makan daging setengah matang yang berasal dari hewan terinfeksi atau mengandung sista, misalnya daging sapi. Yang kedua, makan makanan yang tercemar oosita dari feses atau kotoran. Kucing yang menderita TORCH seperti eh sumber penularan baik pada manusia maupun hewan. Selanjutnya, ada melalui transfusi darah atau trofozoit, transplantasi organ atau cangkok jaringan, terazoid atau sista, kecelakaan di lab yang menyebabkan TORCH masuk ke dalam tubuh tanpa sengaja masuk melalui luka. Yang keempat ada hubungan seksual, itu akan menyebabkan penularan TORCH. Yang kelima ada air susu ibu atau ASI juga bisa menyebabkan penularan penyakit TORCH. Ada keringat yang menempel pada baju ataupun yang bisa menempel di kulit itu bisa menyebabkan TORCH. Selanjutnya, cara menghindari TORCH.
Cara menghindari TORCH yaitu yang pertama itu memasak daging atau ayam sapi yang akan dikonsumsi dengan matang hingga suhu 66 derajat Celcius agar oosita dan oosita yang mungkin terbawa di dalam daging tersebut mati. Benar. Yang kedua yaitu tempat makan, minum dan alas minum dan alas tidur hewan peliharaan. Maaf, tempat makan, minum, dan alas tidur hewan peliharaan harus selalu dibersihkan. Hindari kontak dengan hewan-hewan mamalia liar, reptilia kecil yang kemungkinan dapat sebagai hewan perantara TORCH. Penanganan kotor kucing sebaiknya dilakukan dengan sarung tangan disposable atau dibuang setelah dipakai. Jangan memelihara kucing bagi wanita yang sedang hamil, terutama yang secara serologis dinyatakan negatif, kecuali dengan sarung tangan. Selanjutnya, hindari untuk menyentuh mata, mulut, dan hidung bila sedang memegang daging. Peralatan dapur setelah selesai sebaiknya dicuci. Gunakan sarung tangan jika sedang berkebun dan cuci sayuran setelah buah sebelum dimakan. Selanjutnya, cara pengobatan TORCH. Pengobatan TORCH secara medis pada wanita hamil dengan obat spiramisin atau spiromicin, azitromisin dan klidamisin misalnya bertujuan untuk menurunkan dampak atau resiko infeksi yang timbul pada janin. Namun sayangnya obat-obatan tersebut seringkali menimbulkan efek mual, muntah dan nyeri perut, sehingga perlu disiasati dengan meminum obat-obatan tersebut sesudah atau pada waktu makan. Berkaitan dengan pengobatan TORCH ini, terutama pengobatan TORCH untuk menunjang kehamilan. Menurut medis, apabila IgG-nya saja yang positif sementara IgM negatif, maka tidak perlu diobati. Sebaiknya apabila IgM-nya positif, maka pasien baru perlu mendapatkan pengobatan. Selanjutnya, Selanjutnya ada hepatitis. Hepatitis adalah peradangan pada sel-sel hati yang bisa disebabkan oleh infeksi virus, bakteri, parasit, obat-obatan termasuk obat tradisional, konsumsi alkohol, lemak yang berlebih, dan penyakit autoimun. Hepatitis dapat disebabkan oleh berbagai macam virus seperti HAV, HBV, HCV, dan HDV, dan HEV. Selanjutnya, Selanjutnya ada hepatitis B. Hepatitis B adalah infeksi hati yang disebabkan oleh virus hepatitis B. Infeksi bisa akut atau pendek dan parah atau kronis atau jangka panjang. Ini dapat menyebar melalui kontak dengan cairan tubuh yang terinfeksi seperti darah, air liur, cairan vagina, dan air mani. Itu juga dapat ditularkan dari seorang ibu ke bayinya. Hepatitis B dapat dicegah dengan vaksin yang aman dan efektif. Vaksin biasanya diberikan setelah lahir dengan booster beberapa minggu kemudian. Ini menawarkan perlindungan hampir 100% terhadap virus. Selanjutnya, selanjutnya, tujuan tujuan screening hepatitis B. Tujuannya itu yang pertama mendeteksi keberadaan antibodi. H- Antibodi HBsAg menggunakan metode rapid test mengetahui status kekebalan terhadap virus hepatitis B di kalangan remaja yang merupakan kelompok penting karena mereka akan segera memasuki usia pernikahan dan berpotensi menjadi orang tua, meningkatkan kesadaran masyarakat dan Mungkin selanjutnya stop akan sih, ganti dijelaskan. akil.
Baik, tujuan screening hepatitis B mendeteksi keberadaan antibodi HBsAg menggunakan metode rapid test. Mengetahui status kekebalan terhadap virus hepatitis B di kalangan remaja. Meningkatkan kesadaran masyarakat melalui penyuluhan kesehatan tentang bahaya hepatitis dan cara pencegahannya. Next. Selanjutnya, hepatitis C adalah infeksi virus yang mempengaruhi hati. Ini dapat menyebabkan penyakit akut atau jangka pendek dan kronis jangka panjang. Ini bisa mengancam jiwa. Hepatitis C menyebar melalui kontak dengan darah yang terinfeksi. Hal ini dapat terjadi melalui tindakan dan prosedur yang tidak aman dalam perawatan kesehatan. Next. Tujuan screening hepatitis C. Yang pertama, mengidentifikasi infeksi hepatitis C kronis sedini mungkin sebelum munculnya gejala atau komplikasi. Yang kedua, mencegah perkembangan penyakit hati seperti fibrosis, sirosis, dan karsinoma hepatoseluler. Yang ketiga, memungkinkan pengobatan yang lebih efektif dan hemat biaya karena saat ini 90-100% pasien dapat disembuhkan dengan terapi modern. Yang keempat, mengurangi morbiditas dan mortalitas terkait hepatitis C melalui deteksi dan intervensi dini. Next. Selanjutnya, tes fungsi hati. Yang pertama, ALT, alanin aminotransferase. Fungsi enzim yang banyak terdapat di hati dilepaskan ke dalam darah saat sel hati rusak. Penggunaan mendeteksi kerusakan hati akibat infeksi seperti hepatitis, obat-obatan, atau penyakit hati lainnya. Nilai normal sekitar 7-56 dapat bervariasi tergantung lab. Yang kedua, AST, aspartate aminotransferase. Fungsi enzim yang ditemukan di hati, jantung, otot, dan organ lain. Kegunaan kurang spesifik dibanding ALT karena tidak hanya berasal dari hati. Namun jika AST dan ALT sama-sama tinggi, bisa mengindikasikan kerusakan hati. Nilai normal sekitar 10-40 UL. Next. Tes fungsi hati. Yang ketiga, bilirubin. Fungsi zat kuning hasil pemecahan sel darah merah diproses oleh hati dan dikeluarkan lewat empedu. Kegunaan kadar tinggi dapat menunjukkan gangguan fungsi hati, sumbatan saluran empedu, atau penyakit hemolitik. Bilirubin total, gabungan bilirubin langsung dan tidak langsung. Bilirubin langsung atau terkonjugasi diproses oleh hati. Bilirubin tidak langsung tak terkonjugasi belum diproses oleh hati. Kesimpulan, tes ALT dan AST digunakan untuk menilai kerusakan sel hati, sedangkan bilirubin digunakan untuk mengevaluasi fungsi ekskresi dan metabolisme hati. Ketiganya sering digunakan bersama untuk diagnosis penyakit hati seperti hepatitis, sirosis, atau penyumbatan saluran empedu. Next. Tes urin bilirubinuria pada penderita hepatitis. Bilirubinuria, kondisi di mana bilirubin ditemukan dalam urin. Asal bilirubin terbentuk dari pemecahan sel darah merah atau hemoglobin yang kemudian diproses oleh hati. Proses ekskresi hemoglobin dipecah menjadi bilirubin kemudian dikirim ke hati untuk diekskresikan melalui empedu. Selanjutnya dibuang melalui urin. Warna urin. Pigmen kuning pada urin berasal dari pemecahan hemoglobin di hati. Karakteristik bilirubinuria. Urin berwarna kuning, gelap, atau kecoklatan. Semakin pekat warna, semakin tinggi konsentrasi bilirubin dan bisa mengindikasikan kerusakan hati seperti akibat infeksi hepatitis. Next.
Selanjutnya proteinuria. Proteinuria, protein dalam urin, indikasi gangguan filtrasi ginjal. Umumnya muncul akibat kerusakan glomerulus ginjal, bisa disebabkan oleh diabetes, hipertensi, atau infeksi hepatitis. Tidak selalu berubah warna, tapi urin bisa berbusa. Uji cari celup menunjukkan tingkat proteinuria berdasarkan gradasi warna hijau. Protein utama itu albumin. Next. Pemeriksaan darah atau tes antibodi. Tes darah adalah metode utama untuk mendeteksi HIV. Pertama-tama dilakukan tes antibodi menggunakan metode ELISA, yaitu Enzyme Linked Immunosorbent Assay. Tes ini bersifat sensitif dan digunakan untuk screening awal. Jika hasilnya positif, maka akan dilanjutkan dengan tes konfirmasi seperti Western blot atau rapid test lainnya. Next. Namun perlu diingat bahwa antibodi terhadap pemeriksaan darah atau tes antigen dan RNA HIV. Untuk mendeteksi HIV lebih awal dapat dilakukan tes antigen P24. Antigen ini muncul sebelum antibodi terbentuk, biasanya dalam waktu 2 atau 4 minggu setelah infeksi. Kemudian ada juga tes RNA HIV atau viral load, yaitu tes yang mengukur jumlah virus HIV dalam 1 ml darah. Tes ini digunakan untuk menilai tingkat infektivitas dan memantau efektivitas pengobatan. Next. Pemeriksaan darah CD4 count. Sel CD4 adalah bagian dari sistem kekebalan tubuh yang diserang oleh HIV. Pemeriksaan kadar CD4 atau CD4 count dilakukan untuk melihat seberapa kuat sistem imun seseorang. Normalnya, CD4 berkisar antara 500 hingga 1.600 sel per milimeter kubik. Bila jumlahnya di bawah 200, berarti pasien telah memasuki stadium AIDS. Pemeriksaan ini sangat penting untuk menentukan risiko infeksi oportunistik dan melihat respon terhadap pengobatan ARV. Selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk selanjutnya akan saya lanjutkan. Mohon izin untuk bisa di next slide. Selanjutnya yaitu pemeriksaan darah lainnya. Selain tes spesifik HIV, pasien juga menjalani tes darah lainnya. Nah, tes fungsi hati seperti SGOAT dan SGPT dilakukan untuk memantau efek samping obat ARV. Tes hematologi seperti hemoglobin, jumlah leukosit, dan trombosit itu digunakan untuk menilai kondisi umum pasien dan mendeteksi komplikasi. Lalu, tes koagulasi atau pembekuan darah itu juga dilakukan apabila ada gangguan perdarahan. Next slide. Selanjutnya, pemeriksaan urin. Meskipun pada HIV itu tidak didiagnosis melalui urin, pemeriksaan urin tetap penting untuk dilakukan. Fungsinya adalah untuk menilai fungsi ginjal, mendeteksi infeksi saluran kemih, dan juga menemukan adanya proteinuria. Jadi, pemeriksaan urin digunakan sebagai pemeriksaan penunjang dalam pemantauan kondisi tubuh pasien HIV. Next slide. Kelebihan dan kekurangan masing-masing tes. Pada setiap jenis pemeriksaan memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Untuk yang pertama, ELISA sangat baik untuk screening karena murah dan cepat, tetapi
bisa tidak akurat saat window period. Lalu yang kedua, Western blot lebih akurat tapi memerlukan waktu lebih lama dan biayanya juga lebih tinggi. Selanjutnya, viral load sangat sensitif namun cocok untuk memantau terapi dan biayanya juga mahal. Yang selanjutnya, CD4 count tidak bisa mendeteksi virus secara langsung, tetapi sangat penting untuk melihat sistem imun. Dan yang terakhir adalah pemeriksaan urin tidak bisa mendeteksi HIV, tapi juga penting untuk memantau komplikasi. Selanjutnya, terkait HIV. Apa itu HIV? Jadi, HIV adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh, khususnya pada sel-sel CD4 yang membantu tubuh melawan infeksi. HIV dapat ditularkan melalui kontak seksual, transfusi darah, atau dari ibu ke anak selama kehamilan atau persalinan. Nah, HIV sendiri dapat menyebabkan kerusakan pada sistem kekebalan tubuh yang membuat tubuh lebih rentan terhadap infeksi dan juga penyakit. Gejala-gejala HIV itu dapat bervariasi, tetapi beberapa gejala umumnya adalah demam, sakit kepala, kelelahan, dan juga berat badan yang turun. Next. Selanjutnya terkait AIDS. AIDS adalah tahap akhir dari infeksi HIV, di mana sistem kekebalan tubuh telah rusak parah. AIDS ditandai dengan munculnya infeksi oportunistik yang tidak biasa seperti pneumonia, tuberkulosis, atau kanker tertentu. Tanpa pengobatan yang efektif, AIDS juga dapat menyebabkan kematian. Gejala AIDS sendiri dapat lebih parah, yaitu ada infeksi oportunistik seperti pneumonia, tuberkulosis atau TBC, dan infeksi jamur. Lalu ada kanker seperti limfoma atau juga kanker kulit, dan kerusakan pada sistem saraf. Next. Selanjutnya untuk pengobatannya, yaitu dengan terapi antiretroviral atau ART, dengan pengobatan yang dapat memperlambat perkembangan penyakit dan meningkatkan kualitas hidup. Lalu selanjutnya pengobatan infeksi oportunistik. Pengobatannya itu dapat membantu mengatasi infeksi yang terjadi akibat kerusakan sistem kekebalan tubuh. Next. Di sini dijelaskan beberapa cara untuk pencegahan HIV dan juga AIDS, yaitu menggunakan kondom saat berhubungan seksual. Selanjutnya, tidak berbagi jarum suntik untuk orang lain. Yang ketiga, dengan tes HIV secara teratur dan hindari hubungan seksual beresiko dengan orang yang tidak dikenal atau memiliki riwayat penyakit yang menular seksual. Yang kelima, menggunakan alat suntik steril. Jika menggunakan jarum suntik untuk pengobatan atau tujuan lain, pastikan menggunakan alat suntik itu yang steril untuk mencegah penularan penyakit HIV. Yang keenam, tidak berbagi alat pribadi, misalnya sikat gigi, pisau cukur, atau alat-alat lainnya yang mungkin menyebabkan luka sehingga ada kontak fisik dengan orang lain. Selanjutnya ada mendapatkan informasi yang akurat. Dengan mendapatkan informasi yang akurat tentang HIV dan AIDS untuk memahami cara pencegahan dan juga pengobatan yang efektif. Next slide. Yang selanjutnya terkait TBC. Apa itu TBC? TBC merupakan penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Penyakit ini dapat menyerang berbagai bagian tubuh, tetapi yang paling umum adalah pada bagian paru-paru. Penyebab TBC sendiri adalah karena adanya bakteri Mycobacterium tuberculosis yang dapat menyebar melalui udara ketika seseorang itu terinfeksi batuk, bersin, atau saat berbicara. Bakteri ini dapat bertahan hidup di udara selama beberapa jam dan dapat dihirup oleh orang lain. Gejala-gejala TBC yang sering muncul adalah batuk yang berlangsung lama, mungkin lebih dari 2 minggu, lalu batuk darah, nyeri dada, demam, kelelahan, dan juga berat badan turun. Next slide.
Untuk pengobatan TBC biasanya melibatkan penggunaan antibiotik yang tepat untuk membunuh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Pengobatan TBC ini dapat berlangsung selama beberapa bulan hingga 1 tahun, tergantung pada keparahan penyakit dan respon pasien terhadap pengobatan. Jadi apabila ada pasien TBC yang sudah melakukan pengobatan beberapa bulan dan tiba-tiba stop, itu nantinya pasien tersebut harus mengulang lagi dari awal dengan dosis obat lebih tinggi dari obat yang sebelumnya. Next slide. Untuk pencegahan TBC dapat dilakukan dengan beberapa cara, termasuk vaksinasi BCG atau Bacillus calmette-guerin untuk anak-anak. Lalu menggunakan masker ketika berinteraksi dengan orang yang terinfeksi TBC. Dan juga menghindari kontak dekat dengan orang-orang yang terinfeksi TBC. Dan yang terakhir adalah meningkatkan sistem kekebalan tubuh dengan gaya hidup sehat. Next slide. Selanjutnya terkait talasemia. Talasemia adalah penyakit kelainan darah yang disebabkan oleh gangguan genetik dalam produksi hemoglobin, yaitu protein dalam sel darah merah yang berfungsi untuk mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Karena produksi hemoglobin yang tidak normal, sel darah merah menjadi mudah rusak dan mengalami anemi. Kekurangan sel darah merah sehat yang menyebabkan penderita itu merasa lemas, pucat, dan juga mudah lelah. Next slide akan dijelaskan oleh rekan saya. Next slide. Baik, saya akan melanjutkan materi talasemia. Jadi, penyakit talasemia ini diturunkan dari orang tua ke anak, sehingga sering disebut dengan penyakit keturunan. Nah, ada beberapa jenis berdasarkan tingkat keparahan. Yang pertama, talasemia mayor. Ini typo kayaknya ya. Jadi gejalanya itu muncul sejak bayi dan memerlukan transfusi darah rutin seumur hidup. Untuk transfusinya sendiri bisa 3, 3 sampai 5 minggu sekali. Kemudian yang kedua adalah talasemia intermedia. Gejalanya sedang, transfusi darahnya juga tidak rutin. Kemudian talasemia minor. Nah, biasanya tidak bergejala dan penderita tampak sehat-sehat saja. Next slide. Next. Okay. Jam 11.40 loh. Iya, ta.
Kan habis dulu. Nah, deteksi talasemia dilakukan melalui pemeriksaan darah dan tes genetik. Next, selanjutnya ada infeksi menular seksual atau IMS. Kita juga bisa menyebutnya PMS. Nah, infeksi IMS ini infeksi yang ditularkan dari satu orang ke orang lain melalui kontak seksual, baik itu vagina, anal, maupun oral. Bisa juga menular melalui darah, penggunaan jarum yang sama atau dari ibu ke bayinya. Next, jenis-jenis infeksi menular seksual yang umum ada banyak. Yang pertama ada chlamydia. Nah, chlamydia ini disebabkan oleh bakteri Chlamydia trachomatis. Gejalanya nyeri ketika buang air kecil. Kemudian keputihan abnormal. Yang kedua ada gonore. Nah, gonore ini umumnya diderita oleh laki-laki. Disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae. Gejalanya nyeri saat buang air kecil dan keluar cairan nanah dari kelamin. Ketiga, sifilis. Nah, sifilis disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum. Gejalanya luka tapi tidak nyeri dan ruam. Kemudian herpes genital disebabkan oleh virus HSV tipe 1 atau 2. Gejalanya luka lempuh menyakitkan di area genital. Kemudian human papillomavirus atau HPV. Beberapa jenis HPV menyebabkan kutil kelamin. Jenis lain dapat menyebabkan kanker serviks. Kemudian HIV. Nah, HIV ini menyerang sistem kekebalan tubuh, menyebabkan AIDS jika tidak diobati. Kemudian trichomoniasis disebabkan oleh parasit Trichomonas vaginalis. Gejalanya keputihan berbusa dan berbau. Kemudian juga ada rasa gatal. Kemudian hepatitis B dan C bisa menular melalui hubungan seksual atau cairan tubuh. Penyakit ini juga menyerang organ hati. Next. Untuk gejala IMS-nya sendiri, yang pertama keluarnya cairan tidak normal dari alat kelamin. Nah, contohnya gonore ini. Gejalanya em, keluar cairan kental dari penis. Kemudian pada wanita ada keputihan berbau, kemudian berwarna kuning atau hijau. Terus yang kedua nyeri saat buang air kecil. Yang ketiga luka atau borok di kelamin, anus atau mulut, maaf. Nah, pada sifilis ini tidak nyeri, tapi nyeri pada penderita herpes. Next. Kemudian gatal, iritasi, atau kemerahan di area genital. Nah, ini disebabkan oleh trichomoniasis dan herpes. Kemudian nyeri saat berhubungan seksual. Biasanya terjadi karena peradangan saluran genital. Yang keenam, pembengkakan kelenjar getah bening di daerah selangkangan atau leher. Dan- Nah, biasanya diderita oleh orang yang menderita penyakit HIV atau sifilis. Kemudian demam dan lemas. Setelah itu ada ruam di kulit, terutama pada telapak tangan dan kaki. Next.
Apakah PPT-nya sudah bisa di next? Untuk penanganan IMS sendiri bisa melakukan pemeriksaan fisik dan anamnesis seksual. Untuk tes laboratoriumnya bisa tes darah untuk HIV dan sifilis. Untuk gonorea dan chlamydia, kultur cairan. Kemudian pemeriksaan mikroskopis cairan vagina atau uretra. Yang kedua, pemberian obat sesuai dengan jenis IMS. Next. Edukasi dan konseling bisa dilakukan dengan cara penyuluhan tentang pencegahan penularan, pentingnya penggunaan kondom, pemberitahuan pasangan seksual agar juga diperiksa dan diobati. Kemudian tindak lanjut dan pengawasan, pemeriksaan ulang untuk memastikan infeksi sembuh, pengujian ulang 3 bulan setelah pengobatan, terutama untuk chlamydia dan gonore. Next. Pencegahan IMS bisa dilakukan dengan cara gunakan kondom saat berhubungan seksual. Kemudian setia pada satu pasangan, jangan gonta-ganti pasangan. Yang ketiga, vaksin HPV dan hepatitis B. Keempat, hindari seks bebas dan narkoba suntik. Dan yang kelima, tes IMS secara berkala. Untuk pengobatan IMS sendiri, misalnya gonore dan sifilis diobati dengan antibiotik, bisa melalui oral atau suntik. Untuk virus seperti HIV dan herpes itu tidak bisa sembuh total, tapi dapat kita kendalikan. Bisa diberi obat antivirus untuk menekan virus dan mengurangi gejalanya. Untuk parasit dan jamur bisa diobati dengan obat antiparasit, misalnya metronidazole atau anti jamur, kayak fluconazole. Pasangan juga wajib diobati meskipun tidak ada gejala untuk mencegah penularan berulang. Dan selama pengobatan, hindari hubungan seksual sampai benar-benar sembuh dan dinyatakan aman oleh tenaga kesehatan. Next. Screening penyakit tiroid. Nah, umumnya dilakukan dengan mengukur kadar hormon TSH, thyroid stimulating hormone, dalam darah. Karena kadar TSH ini merupakan indikator terbaik fungsi tiroid. Screening rutin dengan tes TSH ini dianjurkan terutama pada kelompok beresiko dan bayi baru lahir untuk mendeteksi gangguan seperti hipotiroidisme kongenital yang dapat menyebabkan dampak serius jika tidak diobati segera. Next. Nah, metode screening dasar meliputi pemeriksaan kadar TSH dan kadang-kadang disertai pengukuran hormon T4 dan T3. Bebas untuk melihat fungsi tiroid secara lengkap. Nah, pada bayi baru lahir, screening hipotiroid kongenital dilakukan dengan mengambil sampel darah dari tumit bayi sekitar 2 sampai 4 hari setelah lahir. Kemudian kelompok yang wajib screening tiroid antara lain bayi baru lahir, kemudian orang dengan riwayat keluarga kanker tiroid, lansia usia di atas 70 tahun, orang dengan gejala atau faktor risiko gangguan tiroid lain. Next. Baik, sekian pemaparan dari kelompok 2. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih atas presentasinya. Mungkin untuk selanjutnya saya buka sesi tanya jawab kepada rekan-rekan dari kelompok 1. Apabila ada yang ingin bertanya, bisa untuk raise hand terlebih dahulu.
Permisi, saya izin bertanya kepada kelompok 2, apakah screening torch rutin pada semua ibu hamil memang efektif dan cost efektif, atau hanya perlu dilakukan pada ibu dengan gejala atau riwayat risiko tertentu? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin untuk jawaban dari pertanyaan nantinya akan dipaparkan setelah sesi bertanya selesai. Mungkin untuk selanjutnya ada yang ingin bertanya lagi. Misi izin bertanya. Ini dipersilahkan. Bagaimana kebiasaan sering merasa lelah, sensitif terhadap suhu, atau sulit berkonsentrasi dalam aktivitas sehari-hari bisa menjadi alasan dilakukan screening penyakit tiroid? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kembali atas pertanyaan yang telah diberikan. Mungkin satu pertanyaan lagi untuk kelompok genap. Apakah ada yang ditanyakan? Baik, mungkin apabila dari teman-teman kelompok 1 sudah tidak ada yang ingin ditanyakan kembali, mungkin dari kelompok 2 ada yang ingin bertanya kepada kelompok 1 terkait penjelasan materi yang awal tadi. Bisa angkat tangan terlebih dahulu. Baik, untuk mempersingkat waktu juga, apabila sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, mungkin dari rekan-rekan kelompok genap akan memaparkan jawaban atas pertanyaan dari rekan-rekan sekalian. Untuk jawaban pertama, pertanyaan dari Yayang mungkin bisa disampaikan. Baik, terima kasih. Saya dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan dari Saudari Yayang. Apakah screening torch rutin pada ibu hamil itu memang efektif dan cost efektif atau hanya perlu dilakukan pada ibu dengan gejala atau riwayat risiko tertentu? Jadi dikatakan efektif itu kan memiliki dampak yang signifikan gitu atau perubahan yang signifikan atau manfaat yang signifikan. Misal kalau orang yang merencanakan kehamilan dan dia itu sebelumnya itu pernah ada penyakit atau riwayat herpes gitu. Terus dia saat melakukan tes torch itu akan ada hasil yang keluar dan hasilnya itu ada kemungkinan tidak normal gitu kan, ada kelainan. Jadi di situ bisa dikatakan efektif karena ada hasilnya gitu. Kalau misalkan ibu yang tidak ada resiko, tidak ada kemungkinan atau tidak ada riwayat, itu jika melakukan itu tidak cost efektif, tidak worth it gitu, karena indikasinya juga nggak ada gitu. Jadi intinya adalah tidak semua ibu hamil itu perlu melakukan tes torch, kecuali kalau sudah ada indikasi, sudah ada riwayat, atau sudah ada tanda-tanda dan kondisi ibu hamil yang perlu dilakukan screening tersebut begitu. Apakah terjawab Saudari Yayang? Inggi bisa, terima kasih. Baik. Baik, terima kasih atas pemaparan jawabannya kepada Saudari Alisa. Untuk Saudari Yayang, untuk selanjutnya mungkin pertanyaan kedua. Pertanyaan dari Saudari Dinar. Mungkin untuk jawaban bisa dipaparkan oleh rekan-rekan dari kelompok 2. Saya silakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Dinar. Bagaimana kebiasaan sering merasa lelah, sensitif terhadap suhu atau sulit berkonsentrasi dalam aktivitas sehari-hari bisa menjadi alasan dilakukan screening penyakit tiroid? Jawabannya iya. Kebiasaan sering merasa lelah, sensitif terhadap suhu, atau sulit berkonsentrasi dalam aktivitas sehari-hari dapat menjadi alasan dilakukan screening penyakit tiroid. Berikut beberapa alasannya. Jadi yang pertama, gejala hipotiroidisme yang ditandai dengan rasa lelah, kelemahan dan kurangnya energi. Kemudian yang kedua, sensitif terhadap suhu.
sehingga pasien mungkin merasa dingin bahkan dalam suhu yang normal. Kemudian yang ketiga, sulit berkonsentrasi yang dapat menyebabkan sulit berkonsentrasi seperti lupa dan kesulitan memproses informasi. Gejalanya ditandai dengan rasa lelah, sensitif terhadap suhu, dan sulit berkonsentrasi. Screening penyakit tiroid jika Anda mengalami gejala-gejala ini, dokter mungkin akan melakukan screening penyakit tiroid dengan melakukan tes darah untuk memeriksa kadar hormon tiroid. Jika hasil tes menunjukkan adanya abnormalitas, dokter dapat melakukan diagnosis dan pengobatan yang tepat. Mungkin bisa diterima jawabannya, Saudari Dinar? Iya bisa, terima kasih. Sama-sama. Baik, terima kasih atas pemaparan jawabannya kepada Saudari Iva. Untuk selanjutnya, jika memang tidak ada yang ingin bertanya lagi, untuk presentasi pada siang hari ini mungkin bisa dicukupkan. Saya, Jihan Merah Putri, selaku moderator dalam presentasi pada siang hari ini, mohon maaf apabila ada kekurangan pada penyampaian. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Bu Iza. Terima kasih, guys.